Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama aku Zian Sabila dalam Install Podcast Institut Agama Islam Al-Ghuraba Podcast oleh KPI. Nah, karena tadi kan udah bincang-bincang nih bareng CEO dari Indonesia International Student Exchange. Nah, kali ini lebih spesial lagi, kita ngulik-ngulik dari sisi delegasi chapter 2. Sorry, chapter 1. Oke, di sini udah ada Arum. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arum, awalan yuk kita perkenalan dulu dong, Bay. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Waalaikumsalam. salamnya 2 kali, lebih afdol. Nih, apa? Tadi sebenarnya Bila udah nyebutin nama Arum sih ya. Udah nyebutin nama Arum, namanya Arum ya Arum gitu. Tapi nama panjangnya Trianingrum, bisa dipanggil Arum. Nah, Arum ini kuliahnya di Institut Agama Islam Al-Ghuraba dan Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Lagi Iya. semester 5 sekarang. Kita tuh satu ini prodi, guys. Iya, ya teman. Itu teman join. Oke, siap, langsung aja. Tapi sekarang lagi happy-happy aja kan jalanin kuliah? Alhamdulillah sih, cuma agak numpuk sedikit kuliah. Ini ya, apa namanya? Apa tuh? Bukan skripsi, apa? Apa tugas? Kasro. Tugas-tugasnya. Oke. Agak numpuk. Iya, apalagi semester 5 ya. Oke, nggak apa-apa. Semangat untuk kita. Ya, Oke, Kak Arum, langsung aja. Sekarang nih, Arum waktu kemarin itu ke Turki. Tanggal berapa ya ke Turki kemarin? mulai dari tanggal 21 sih. Tanggal 21 sampai Tanggal 27. 27. Oke. Itu buat Arum perdana atau udah pernah nggak sih sebelumnya ke luar negeri? Arum, for the first time Arum keluar negeri. Ini pertama kali banget Arum keluar negeri. Pertama kali banget Arum menginjakkan kaki keluar dari Pulau Jawa. Kayaknya Dari Pulau jalan-jalan, Jawa? iya kayak jalan-jalan tuh ya udah cuman kayak ke Ke Rawamangun, Iya. Jakarta Selatan ya? Betul. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Jadi itu refreshing sekaligus belajar untuk pertama kalinya di luar dari Jawa, Pulau Jawa. Wih, oke, bisa diceritain dong kepada kita nih kan sebagai ini nih Arum ini apa namanya salah satu delegasi dari institut kita, Institut Agama Islam Agroba. Jadi cuma dia nih yang lolos ya. Itu hebat banget teman-teman di antara univ-univ yang lain yang udah bener-bener apa ya istilahnya udah punya nama gitu ya. Nah itu gimana Kak? Ceritain dong proses seleksinya dari awal banget sampai keterima. Ya Allah. Sebenarnya sih agak Mengingat-ingat bingung juga lagi ya. Apa maksudnya seleksi itu kayak pas lolos pun nggak percaya gitu. Kok karena tuh saingannya tuh ya UI, IPB Benar, ya kan. betul. Ya Yang kita Allah, udah tahu lah ya. teman-temanku pun banyak yang dari IPB loh, dari IPB gitu. Nah jadi tuh pertama aku tuh emang daftar ngeliat di apa namanya Instagramnya namanya II Student Exchange. Jadi kalian wajib follow. Wajib follow. Kalian wajib follow II Student Exchange, Institut Indonesia Indonesia. International Student Exchange-nya. Nah, udah masuk kan, emang agak dibimbing sih sama adminnya, terus daftar, terus untuk apa namanya seleksi pertama kita itu, kita seleksi agak lupa ya, soalnya udah terlalu senang di Turkinya gitu. Jadi ketiban lah ya. Ketiban. Jadi Arum masuk daftar seleksinya itu tertulis. Jadi kita tertulis. kayak disuruh lebih mengkritisi sih, lebih banyak kritis kayak tentang pendidikan, tentang apa. Nah, Perihal alhamdulillah. Turki ya. Bukan sih, Oh, perihal enggak. Turki juga ada di situ. Oh, iya. Cuman tentang Indonesia pun ada gitu. Jadi mungkin para juri-juri yang melihat kayak kritisnya itu sih, aku juga nggak ngerti sih kenapa bisa kritis gitu di saat apa namanya lagi seleksi itu gitu, penulisan itu gitu. Oke, terus? Setelah seleksi tertulis itu kita wawancara. Nah di wawancara tuh kayak random banget pertanyaannya, random tapi yang wawancara waktu itu Bu Hafni. Namanya Ibu Hafni, aku ingat banget namanya Bu Hafni. Gitu. Terus udah habis itu kelanjutannya kita dihubungi. Kebetulan aku dapatnya yang partial funded. Jadi dapat beasiswanya setengah gitu. Terus dihubungin, terus kita bikin paspor,
kita diinformasiin untuk kayak mereka. Jadi kita itu cuma tinggal terima beres loh. Yang ngurusin visa itu dari lembaga ISA-nya itu Oh sendiri. gitu. Iya. Jadi kayak enak ya langsung blek gitu, langsung kita tuh nggak pakai pusing-pusing gitu kan. goblok ya. Iya. Oke, tadi ngomong-ngomong proses seleksi itu yang paling menegangkan proses seleksi itu yang Wawancara mana sih ya? ya, kayak Pasti ya kayaknya tuh setiap orang walaupun- proses seleksi wawancara yang paling deg-degan. kayak walaupun di depan layar, maksudnya walaupun online ya waktu itu, soalnya kan waktu itu masih agak tinggi ya kasus COVID-nya gitu, jadi belum bisa offline. Lagipun kalau misalnya offline banyak kan, jadi tuh delegasinya tuh ternyata seleksinya tuh banyak banget yang di luar dari Jawa, Pulau Jawa. Oh gitu. Iya, banyak banget yang di luar dari Pulau Jawa, dan ya mungkin itu yang bikin jadi online. Wawancara ya. Salah satunya apa sih kayak pertanyaan yang bikin aduh apa ya gitu. Kayak tentang ini sih kemarin tuh banyaknya ya tentang Turki juga sih ada. Ditanyain universitas terbaik di Turki ada sama universitas terbaik di Indonesia waktu itu, aku ingat banget. Oh gitu. Terus aku suruh nyebutin 10 yang kayak aduh apa ya, pengen nyebutin Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Amin ya Gitu, mudah-mudahan ya. bisa sampai Turki. Oke Kak, setelah seleksi kemudian ada pengumumannya tuh keterima gitu kan. Itu gimana sih perasaannya kan udah pasti senang, tapi kan kita kadang ada hal-hal yang kayak aduh harus jauh ya dari orang tua gitu nggak sih Kak? Ngerasa kayak gitu? Enggak Campur sih. aduk atau emang udah senang aja deh udah gitu? Kayaknya anak jalan ya. Udah terlalu banyak jalan Iya, kayak, benar. jadi senang-senang aja gitu Heaven. Yang penting orang tua mendukung. Yang penting mendukung aja gitu. Mendukung dulu deh orang tua nih buat ke luar negeri gitu kan, buat diajar buat study ke luar Iya. negeri gitu. Toh kesempatan tidak datang kedua kali. Ya benar Iya. banget. Tapi kadang kan berarti ini emang ini ya tukang jalan gitu ya. Jadi gak ada kayak misalnya orang tua aduh hati-hati ada gitu nangis Ya. Arum tuh sedih gak Agak sih? lebay ya. Enggak sampai enggak gitu. ya? Enggak sampai gitu, enggak cuman yang kayak ya Oke. diingetin di negara orang gitu. Karena pertama kali ya kan. Iya benar. Pertama kali. Ya pasti excited sih ya. Iya, sampai bawa baju tuh banyak banget. Maksudnya banyak banget. Tadinya tuh itu sih sebenarnya udah dikurangin gitu karena mengingat bagasinya cuma 25 kilo. Terus yang udah dikurangin karena apa? Prepare buat oleh-oleh. Bener. Oke. Setelah tadi ya udah nyampe itu seneng. Nah itu gimana sih pas udah sampai di Turki itu pertama kali kegiatannya apa aja? Jadi Kemudian kegiatan dari ISE. Jadi pertama kali kita nyampe di Turki, itu kita sebenarnya bukan ke Turki dulu ya, kita naik pesawat, itu transit dulu di Doha. Di Doha kita nunggu sekitar 2 jaman, terus setelah di Doha kita nyampe Turki itu jam subuh. Jam subuh kita sholat, terus Berangkatnya jam berapa? kita berangkat tanggal 21, tanggal 22 apa 21-nya gitu, tapi kita masuk ke paginya. Jadi kayak jam 00 sekian menit Oh gitu. gitu ya. Terus? Kita berangkat jam segitu, terus nyampe tuh jam waktunya subuh di Turki. Kita langsung sholat subuh di bandara. Nah, aku tuh kayak kaget, ternyata tuh mereka orang-orang Turki itu kan banyak, mungkin habis dari luar negeri juga, banyak banget yang ramah banget gitu, sampai kaget, sampai yang are you Indonesia gitu, iya gitu, kita Indonesia gitu kayak. Langsung ramah gitu ya. Iya, kayak jadi pembelajaran sendiri nggak sih, kayak aku kan penakut banget gitu kan mau ngutarain ngomong Sama orang baru ngomong gitu. bahasa Inggris tuh takut banget iya, kan iya, gitu. Terus yang kayak langsung terjun kayak gitu, mereka ngomong bahasa Inggris yang kayak hi yes I'm Indonesian gitu, kayak ya lumayan lah ya walaupun Iya. cuman ya I'm Indonesian gitu. Yang penting ada lah ya ngerti gitu. Ya, terus perjalanan kita di Turki itu kita pertama kali diajak ke Hagia Sophia, ke masjid. Sebenarnya bukan ke Hagia Sophia dulu sih, ke Blue Mosque dulu. Kita dikelilingin dulu, kita muter. Jadi dari bandara ke situ tuh agak lumayan jauh ya, agak lumayan jauh. Terus di perjalanan itu kita ada tour guide namanya Halil. Halil, oke. Kita ada tour guide namanya Halil gitu. Nah, kalau misalnya tour guide-nya Halil,
Jadi ini agak kocak nih dia. Aku kok jadi cerita ke situ ya dia. Oh ya nggak apa-apa. Jadi enggak di kayak fun fact kita gitu, anak-anak delegasi tuh kayak kocak gitu sama si Halil ini gitu. Jadi kan kalau misalnya orang di tour guide itu kita disuruh lihat sebelah kanan ada apa namanya? Ada apa misalnya nih ada namanya masjid gitu ya? ada danau, ini namanya danau apa, ini apa gitu, ini jembatan apa gitu. Tapi Halil ini Masya Allah gitu. Kenapa ganteng? Kalian silahkan belok ke kanan. Oh, bilang nengok jadi belok Iya, ya. Jadi belok ke Oh, kanan gitu. gitu. Di kanan ada masjid namanya ini nih gitu. Tapi bahasanya belok. Nah, kita semua itu kayak, "Hah, belok? Kita belok nyebur dong, Bang." Iya. gitu. Terus dari Hagia Sophia itu kita kita foto-foto, kita sholat asar di sana, sekaligus sholat zuhur digabung. Terus kita makan. Kayaknya makan dulu deh. Aku agak lupa perjalanannya gitu deh. Makan dulu. Nah, pas pertama makan itu, tau gak sih? Jadi aku tuh makan, kan kita orang Indonesia gitu ya kan, senangnya agak asinan dikit Iya, gitu. betul. Jadi Yang gurih-gurih mecin lah ya. penyajian pertama makan di Turki itu ada kayak tepung segitiga. Sabila pernah ini gak sih tahu Apa cireng, papeda ya? cireng. Oh, cireng. Cireng, yang cireng. dibentuk yang kalau di dalamnya ada Isinya? makanan, gitu. Oh, gitu. Terus Nah, itu kayak gitu persis, tapi dia bentuknya segitiga, tapi hambar, terus yang kayak apa nih gitu. Aku langsung yang refleks, apaan nih gitu, makanan apa ini? Cuman disajin itu sama salad. Terus ternyata ada namanya juga sup corba. Mereka tuh makan pasti dengan sup corba. Sup corba tuh dari apa namanya? Kacang-kacangan. oh, Dari kacang-kacangan. Nah, dari situ, dari makan, terus ke Hagia Sophia, terus habis itu kita ke Akda Foundation. Ketemu sama itu orang-orang Akda Foundation dan itu ramah banget, mereka ramah banget. Jadi datang-datang kita yang langsung, padahal aku nggak kenal ya, cuman kayak langsung dipeluk gitu, langsung dipeluk kayak halo selamat datang gitu kayak gitu, ramah banget gitu sih untuk perjalanannya. Oke, ngomong-ngomong perjalanan kegiatan gitu ya kan, abis dari situ pasti ke universitas-universitas lain gitu kan. Nah itu di universitasnya ikut belajar nggak sih atau hanya sharing-sharing aja atau ngobrol-ngobrol aja gitu? Ya, jadi hari kedua kita ke Istanbul University sama ke Bursa Uludağ University. Nah di Istanbul University kita lebih dijelasin sih. Sebenarnya kalau misalnya mengenai pembelajaran mahasiswa di Turki itu kita lebih banyak dapat informasinya di Akda Foundation. Lebih detailnya ya di lebih Akda detailnya ya? di Akda Foundation. Nah di Akda Foundation itu juga ada mahasiswa dari Istanbul University. Oh, Jadi pas lagi di oke. Istanbul University kita ketemu lagi dan kita dijelasin kayak kan emang Turki itu terkenalnya sama hal-hal yang berbau-bau Islam ya kan, betul, lebih betul. banyak sejarah Islamnya. Nah di situ kita kayak dijelasin ini tentang masjid yang di dekat Istanbul University, aku lupa sih namanya ya, masjid tentang mereka punya ruangan kayak buat nampilin karya-karyanya mahasiswa gitu loh. Ruang serbaguna gitu? Nah, ruang serbaguna gitu. Terus oke. pokoknya lebih ke penjelasan sih di situ. Gitu. Terus kalau yang di Bursa University itu kita agak interaksinya agak lumayan banyak ya karena di sana kita dipertemukan sama mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Pasti ya. Iya. PPI ya namanya ya? PPI. Apa? Persatuan 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 Pelajar Indonesia di Nah itu Bursa. diskusi juga Kak, apa cuma kayak ya udah saya hello aja nih aku dari ISE gitu. Ya datang ke Bursa kita sama sih kayak dijelasin tentang ruangan mereka, tentang pembelajarannya mereka. Tapi setelah dari Bursa itu mungkin rektor CEO ISE itu ngundang anak PPI ini buat makan bareng sama kita. Nah setelah makan malam bareng itu kita sharing session bareng dan seru-seru banget. Dan tahu gak sih ternyata tuh mahasiswa mahasiswa yang kuliah di Turki. Iya. Mereka itu dapat beasiswanya tuh gampang banget katanya. Oh
mudah banget, beasiswa di sana tuh mudah banget dan 100% dibiayain. Bahkan mereka tuh kata mereka di masjid pun mereka kadang ada yang nyelipin duit Nyepin duit maksudnya? buat Oh mereka gitu. jajan. Sebaik itu, seramah itu, segampang itu mereka. Jadi mereka ya Wah keren banget ya. iya keren ya, makanya tertarik sih, cuman kayaknya belum tertarik yang jauh dari rumahnya deh. Oke, seru banget ceritanya nih. Nah sekarang pengen tahu dong kak nih kesan kakak selama di Turki gitu, atau enggak kultur shock gitu dalam segi pendidikan atau kultur budaya ataupun makanannya gitu. Kaget sih ternyata beda banget ya gitu. Itu apa sih? Kalau Ataupun cuaca itu kaget gitu, kultur shock. ya, kalau apa suhu sih pasti kaget ya gitu. Suhu ya. Ya, mohon maaf kan di Indonesia kan Iya kita pasti udah beda banget ya. Panas-panasan. Terus di sana yang kayak Dingin banget. ini jaket nggak pernah lepas gitu, kayak jaket tebal tuh nggak pernah lepas dari badan gitu. Kalau keluar, aku pernah sekali keluar bis, itu kelupaan pakai Bawa jaket. jaket. Terus yang kayak langsung astagfirullahaladzim langsung ngambil lagi. Itu jadi aku tuh sampai pakai heater, sampai pakai jaket juga. Nah, kalau misalnya mengenai makanannya, itu shock banget, emang shock banget yang tadi aku Bener-bener ceritain. beda banget ya. Yang tadi aku ceritain itu, pas pertama datang, kita ke restorannya itu, aku kaget, bener-bener kaget. Yang supnya aja tuh kayak di lidah kita tuh Hambar. agak hambar sih ya, cuman emang disediain garam gitu di situ. Agak hambar emang. Terus emang bingung kan kalau misalnya di Indonesia kan kayak sayur gitu kan, sayurnya di sayur gitu. Masyarakatnya kak gimana tuh? Kalau masyarakatnya ramah-ramah ya. Mereka tuh ramah sama turis-turis, kayak kita ramah-ramah banget, ramah-ramah Benar-benar banget. terbuka buat turis ya orang-orang Turki. Ramah-ramah banget mereka. Itu sih Kak kalau misalnya mengenai culture shocknya. Oke, tadi kan Kak Arum sebelumnya tuh juga udah ceritain tentang mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Nah, gimana tuh? Kuliah di sana tuh dijelasin nggak sih dalam segi gimana nih biayanya, atau mahasiswa Indonesia kan kadang dalam segi bahasa tuh susah banget gitu. Nah, itu kayak gimana sih? Oh jadi Bisa nggak sih kita tuh daftar di situ? Gitu? bisa. Jadi intinya mereka tuh nanti dites dulu sebenarnya. Pasti utama karena bahasa mereka bahasa Turki ya. Betul, Yang udah apalagi beda banget ya. Iya, jadi mereka harus memperdalam bahasa Turkinya dulu nih kalau misalnya mau kuliah di Turki. Jadi yang harusnya kuliah cuma 3 tahun, yang harusnya kuliah cuma 4 tahun, jadi 5 tahun. Karena setahunnya itu pendalaman bahasa Turkinya. Mereka sih bilangnya gitu, pendalaman bahasa Turkinya. Nanti udah setahun di pendalaman bahasa Turkinya pun dites lagi gitu, udah bisa apa belum gitu. Kalau belum bisa ya kayaknya belum bisa masuk. Berarti terus-terusan ya emang Iya, harus tapi didalamin banget bahasanya. mereka pun sih bilang sih kayak aku pun udah berapa tahun di sini masih agak kesulitan gitu Oh gitu. sama bahasa Turki. Emang karena bahasa penting banget sih, karena kan buat komunikasi sehari-hari Iya, gitu. Kalaupun betul. karena kalau emang ada miss sedikit ya udah susah Ya dimengerti udah, juga apalagi gitu. kuliah ya kan. Iya benar. Yang notabene gurunya ngajarin Iya. terus gunain bahasa Turki, ya kalau nggak ngerti ya udah Iya, salah. bener. Oke, nah selama 10 hari ya, kurang lebih 10 hari pas minggu ya? Aku 10 hari itu udah sama karantina. Udah sama karantina 10 hari seminggu di Turki. Itu gimana sih, apa yang bisa Arum Arum ambil dari program ini gitu untuk diterapkan di perkuliahan, terutama di Institut Agama Islam Al-Ghuraba? Kalau untuk programnya lebih ke sharing session yang kemarin anak-anak Turki ya yang dari PPI itu. Jadi mereka emang disiplinnya lebih ke disiplinnya gitu yang bisa aku ambil kayak emang harus disiplin banget di sana tuh gitu. Terus juga mengenai belajar sih lebih kayak emang di sana kan udah untuk study ya. Kulturnya itu yang bisa aku ambil adalah belajarnya mereka itu kayaknya lebih emang shock kayak stres banget gitu. Emang apa ya, Jadi, bener-bener dipikirin banget ya, serius banget gitu ya? enggak, memang mungkin di sana juga pembelajaran mereka pun emang sepadat itu ya, karena yang tadi dibilang. yang tadi dibilang sama Pak gitu Iwan ya. gitu sih Kak. Jadi ya
sebagai mahasiswa Indonesia. Jadi jangan menunda-nunda tugas. Oke, Karena itu mereka pesan dari Arum ya. karena mereka mahasiswa di Turki itu lebih shock lagi gitu, lebih stres lagi. Oke, kan di sana tadi banyak kegiatan ya, kayak ke masjid gitu. Terus ke univ-univ, nah itu di jalan-jalan. Nah itu gimana sih kegiatan kondisi COVID di sana tuh kayak gimana sih? Kondisi COVID ya kalau dilihat sih sama kayak Jakarta ya lah ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau untuk Oh gitu, masker nih, sama ya. padat, masih padat. Ada yang ngelak juga gitu ya, nggak Iya, pakai. masih padat mereka di sana gitu. Cuman pas kita ke sana itu emang untuk di benua Eropa emang lagi tinggi kasusnya. Oh, Gitu. Makanya kita yang sama panitia terus di antisipasi banget tuh, hati-hati karena kita pulang itu harus bawa surat negatif COVID iya gitu. benar-benar. Oh. Gitu. Jadi kita antisipasi banget di sana, ya tetap pakai masker, tetap jaga-jaga protokol kesehatan gitu. Jadi tetap aja ya sama yang berkumpul gitu ya yang. Iya Kak, soalnya Bil, setelah kita dari Turki tuh ternyata Turki itu lockdown loh setelah kita pulang. Oh iya. Heeh. Oh berarti beruntung banget ya. Coba kalau saya terjebak di Iya dalam. bener, gak bisa pulang, gak bisa kuliah. Online terus nanti kuliahnya. Oke, karena udah ini kan pasti kalau jalan-jalan itu pasti lah ya apa sih yang diharapkan oleh-oleh gitu. Nah kan sebelum daftar ISE nih gitu kan udah tahu nih mau ke Turki ini negara tujuannya Turki gitu kan. Udah mikirin gak sih biasa kalau jalan-jalan excited gitu udah mikirin gak sih aduh oleh-oleh apa sih yang bakal gue bawa pulang Itu gitu. Bu, makanya saya di repeat lagi nih koper, jangan banyak-banyak baju. Iya benar. Karena bagasi 25 kilo doang. Terus Gitu. itu udah apa tuh ngincer apa sih oleh-oleh apa sih yang khas gitu? Gue Sebenarnya sih ntar kalau mau misalnya ngincer apa ya? Gitu. sebenarnya kalau ke Turkinya itu aku belum tahu ya maksudnya mau ngincar apa gitu. Jadi aku dikasih tahu sama Kanada. Nama Kanada. Hai Halo Kanada, salam kenal. Ya, ada nama Kanada, dia roommate aku, pokoknya best banget dia. Jadi dia tuh ngajarin yang, Rum, kalau misalnya oleh-oleh dari Turki, kita banyakin aja coklat. Coklat, jadi coklat sana tuh murah-murah. Coklat sana tuh murah-murah, jadi ya udah banyakin coklat. Bener-bener banyakin coklat sih. Coklat aja ya berarti Coklat, ya. Emang bener-bener yang hampir khas, sekoper. Berarti hampir semuanya tuh kayak tadi ya dibilang Kak Arum tuh lauknya tuh hambar gitu. Berarti mungkin emang Turki tuh lebih dominan di manis kayaknya ya berarti ya. Orang Jawa kayaknya. Ya. Iya, orang Jawa. Jawa yang kesasar di seberang negeri seberang. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Kenapa sih Kak Arum milih ISE? Ya karena saya yang begitu dekat. Jadi guys, saya itu kayak kolaborasi juga sama Alguroba. Terus yang kayak diyakinkan gitu sama orang-orang di sekitar juga, diyakinkan sama ayo nggak apa-apa bisa kok lolos gitu. Yang penting coba dulu nih seleksinya gitu. Ya kan maksudnya gimana ya? Fully funded gitu kan maksudnya di ininya. Iya. Kita nggak bayar gitu, bukan diiming-imingin ya. Intinya kita ke luar negeri tuh bisa nggak bayar. Terus pun kalau misalnya nggak bayar setengah harga itu udah lumayan loh gitu, bisa insya Allah gitu kayak impian, banyak gak sih kayak impian orang tuh emang banyak yang keluar negeri kan gitu. Jadi ya itu sih. Oke, seru banget. Emang tuh kalau ceritain tentang luar negeri ya, apalagi Turki yang berbau Islamnya tuh kuat banget itu emang gak ada habisnya ya dari tadi. Oke, Kak Arum terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ikutin jejak Kak Arum juga, bisa ikutin chapter 2. Pokoknya stay tune terus di Instagramnya apa tadi Kak? Guys, di II Student Exchange. II Student Exchange. Yeah. Pokoknya kalau teman-teman mau tahu gimana kelanjutan negaranya ISE apa sih atau enggak nanti mau tahu lebih dalam lagi perihal ISE gitu ya kayak seleksinya, nah itu bisa stay tune juga di Instagramnya atau ke Kak Arum juga nggak apa-apa. Guys, jangan lupa follow Instagram aku. Oke, sekalian promosi ya. Nah, Oke. Iya Kak, aku mau nyampein satu lagi. Ya boleh. Kalau misalnya kalian mau ikut seleksi seperti ini tuh jangan
intinya jangan takut duluan gitu, jangan kayak aku betul. sih. Aku nih bisa ikut tuh karena banyak banget dorongan dari banyak orang gitu, makanya bisa ikut. Jangan takut. Kenapa? Karena ya itu proses gitu, lolos enggaknya nanti, tapi yang prosesnya itu tuh yang bikin kita proses seleksi itu juga pembelajaran buat kita gitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara Install Podcast. Maaf banget kalau ada terlalu heboh nih dari tadi. Makasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.